Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua hari ini? Semoga Allah senantiasa selalu menjaga kita dalam keadaan kita saat ini. Insya Allah hari ini kita akan belajar ya, meskipun tidak bertatap muka secara langsung dengan Ustazah. Semoga Allah selalu meridhoi keadaan kita ya. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini Ustazah akan menyampaikan materi ya tentang zat tunggal dan zat campuran. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu dengan izin Allah, semoga Ananda dapat memahami dan mengidentifikasi apa itu zat tunggal ya dan apa itu zat campuran. Anak-anak solehah, Allah menciptakan kita di dunia ini untuk mewujudkan tujuan yang agung, yaitu untuk mentauhidkannya dalam semua ibadah. Allah akan memberikan ganjaran pahala yang besar bagi hamba-hambanya yang mewujudkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu keutamaan tauhid adalah sebab kita mendapatkan keamanan dari siksa neraka dan hidayah di dunia. Ini ada dalam Quran surat Al-An'am ayat 82. Oleh karenanya anak-anak, kita dalam belajar ya, menuntut ilmu, semuanya kita niatkan hanya untuk Allah saja ya. Semua ibadah kita niatkan hanya untuk Allah ya, bukan untuk mencari ridho manusia ya. Baiklah, kita lanjutkan ke pembelajaran. Pernahkah kalian mengamati segelas air dan segelas kopi? Nah, kira-kira apa saja ya zat penyusunnya? Di sini kita akan mempelajari tentang hal tersebut. Setiap benda di sekitar kita ini disebut sebagai materi. Nah, apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, materi ini berdasarkan komposisi penyusunnya dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Oke, lanjut ya. Zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri dari satu materi saja atau terdiri dari materi yang sejenis. Contohnya seperti air, gula, garam, dan emas. Nah, kenapa bahan-bahan ini disebut dengan zat tunggal? Nah, misalkan air. Air ya terdiri dari air saja. Kemudian gula juga terdiri dari gula saja. Begitu juga seterusnya. Ya, insya Allah anak-anak soleha paham ya. Kemudian ada zat campuran. Nah, zat campuran ini adalah zat yang terdiri atas beberapa macam materi ya atau beberapa jenis materi. Jadi, dalam zat campuran itu ada lebih dari satu jenis materi. Contohnya seperti ini ya. Contohnya ketika kalian ingin membuat segelas kopi, maka apa saja ya bahan-bahannya? Tentu yang pertama adalah bubuk kopi, kemudian gula, dan yang ketiga segelas air. Nah, ketiga bahan ini dicampur. Nah, ini adalah contoh dari zat campuran. Zat campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen yaitu campuran yang zat penyusunnya tercampur secara sempurna atau tercampur merata. Nah, di sini ada beberapa contoh dari campuran homogen. Yang pertama adalah campuran garam dengan air. Garam akan larut di dalam air sehingga campurannya tersebut akan merata ya. Jadi garamnya tidak akan terlihat lagi. Kemudian ada juga sirup. Nah, sirupnya juga tercampur merata dengan airnya. Dan yang ketiga
ada perunggu. Nah, ini namanya perunggu. Perunggu itu salah satu jenis campuran dari tembaga dan timah, ya. Kemudian ada namanya kuningan. Kuningan ini adalah campuran dari tembaga dan seng, ya. Oke, sudah paham ya? Nah, selanjutnya campuran heterogen. Campuran heterogen ini adalah campuran yang zat penyusunnya itu tidak tercampur sempurna ya atau tidak merata ya. Contohnya adalah kopi. Ya, tadi ada zat penyusunnya itu adalah kopi, gula, dan air. Jadi kopinya itu tidak tercampur secara merata dengan airnya ya, karena nanti setelah diminum kopinya itu akan ada ampasnya atau sisanya ya, itu tandanya campuran tersebut tidak merata ya. Kemudian yang kedua itu adalah campuran air dengan tepung ya, bisa kita lihat ya, air dan tepungnya itu masih terlihat jelas ya, tepungnya masih ada atau masih muncul ya. Jadi tidak tercampur secara merata. Kemudian yang ketiga adalah air dan pasir. Nah, campuran air dan pasir ini bisa terlihat ya, pasirnya ada di bawah ya, kemudian airnya berada di atas. Itu artinya dia tidak tercampur secara merata. Demikian untuk materi kita hari ini. Semoga Ananda memahami apa yang Ustazah sampaikan. Nah, untuk lebih memahami materinya, silahkan Ananda mengerjakan soal latihan pada halaman 65 ya, pada buku tematik nomor 1-6. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.